Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wahyu Meka. Saya adalah dosen di program studi Teknik Pangan S1, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan bagian penting dari sertifikasi dosen pada tahun 2026. Mata kuliah yang akan disajikan kali ini adalah Kinetika Reaksi Proses Pangan yang merupakan mata kuliah wajib di program studi Teknik Pangan S1 dengan kode TP234406. Mata kuliah ini diselenggarakan di semester 4 dan memiliki bobot 4 SKS. Berikut adalah hal-hal yang akan saya sampaikan pada penyajian ini. Yang pertama adalah deskripsi dan tujuan mata kuliah. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Yang keempat adalah sistem pembelajaran. Yang kelima adalah metode pembelajaran. Dan yang keenam adalah sistem penilaian. Pada deskripsi mata kuliah ini memberikan dasar-dasar kinetika reaksi pada proses pangan dan proses kimia secara umum. Dasar perancangan reaktor baik pada reaksi homogen maupun heterogen, termasuk reaksi pada sistem biologis baik dengan katalis enzim maupun mikroba. Cakupan utama dari mata kuliah ini adalah kinetika reaksi kimia homogen dan heterogen, dasar perancangan reaktor kimia, dan reaksi pada sistem biologis menggunakan katalis enzim dan mikroba. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep-konsep kinetika reaksi kimia yang terjadi di industri pangan dan bagaimana memanfaatkan karakteristik kinetika tersebut di dalam merancang reaktor yang efektif dan efisien di dalam mengakomodir reaksi-reaksi kimia tersebut di industri pangan secara kuantitatif. Fokus pembelajarannya adalah memahami konsep kinetika reaksi kimia di industri pangan, merancang reaktor yang efektif dan efisien, menganalisis reaksi kimia secara kuantitatif. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah yang pertama CPL 3, yaitu mampu mengelola pembelajaran diri sendiri dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua adalah CPL 4, yaitu mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah teknik, mendesain sistem atau proses berdasarkan prinsip teknik pangan dengan metode dan instrumen rekayasa modern. Yang ketiga adalah CPL 5, yaitu mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan atau lapangan, serta menganalisis dan mengevaluasi hasilnya dalam menyelesaikan permasalahan teknik pangan. Yang keempat adalah CPL 7, yaitu menguasai prinsip dan metode keteknikan bidang pangan untuk dapat berperan sebagai tenaga ahli atau subprofesional yang menangani masalah teknik pangan. Untuk CPMK sendiri ada 8. Yang pertama adalah mampu memahami dasar-dasar kinetika reaksi, reaksi homogen. CPMK yang kedua adalah mampu memahami data reaktor batch. CPMK yang ketiga adalah mampu merancang reaktor ideal untuk reaksi tunggal, yaitu reaktor batch, reaktor mixed flow, dan reaktor plug flow. CPMK 4 adalah mampu merancang reaktor untuk reaksi tunggal dan ganda dengan sistem multiple reaktor. CPMK 5 adalah mampu memahami efek suhu atau temperatur dan tekanan. CPMK 6 adalah mampu memahami kinetika reaksi heterogen, yaitu reaksi yang menggunakan katalis padat, sistem cair-cair, sistem cair padat yang bersifat non-katalitik. CPMK 7 adalah mampu memahami kinetika reaksi enzimatik dan merancang reaktor enzimatik. CPMK 8 adalah mampu memahami kinetika reaksi mikrobial dan merancang reaktor mikrobial. Materi pembelajaran dari mata kuliah ini dibagi per minggu. Pada minggu pertama, topiknya adalah dasar-dasar kinetika reaksi kimia homogen. Pada minggu kedua, topiknya adalah dasar-dasar reaktor batch. Pada minggu ketiga dan keempat, topiknya adalah perancangan reaktor untuk reaksi tunggal pada reaktor ideal tunggal. Pada minggu kelima,
topiknya adalah perancangan reaktor untuk reaksi tunggal dan ganda pada sistem reaktor jamak. Pada minggu ke-6, topiknya adalah efek suhu dan tekanan pada reaksi kimia dan perancangan reaktor. Pada minggu ke-7, kuis 1. Pada minggu ke-8, topiknya adalah dasar-dasar kinetika reaksi kimia heterogen. Pada minggu ke-9, topiknya adalah perancangan reaktor untuk reaksi dengan fase cair jamak. Pada minggu ke-10, topiknya adalah perancangan reaktor untuk reaksi dengan fase fluida dan fase padat. Pada minggu ke-11 hingga 14, topiknya adalah perancangan reaktor untuk reaksi fermentasi mikroba dan enzim. Pada minggu ke-15 kuis 2, dan pada minggu ke-16 yaitu minggu yang terakhir adalah evaluasi akhir semester atau EAS. Sistem perkuliahan dari mata kuliah ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah perkuliahan langsung berupa tatap muka luring atau daring antara dosen pengampu dan mahasiswa. Kemudian ada kuis dan EAS. Pada sistem perkuliahan tidak langsung, ada materi elektronik pendukung pembelajaran yang dapat diunduh oleh mahasiswa secara bebas. Kemudian ada pengulasan permasalahan secara mandiri oleh mahasiswa dan pengumpulan materi dan tugas oleh mahasiswa ke MyITS Classroom sebagai portal untuk unduh dan unggah materi pembelajaran. Metode pembelajaran terdiri dari tiga. Yang pertama adalah tatap muka berupa perkuliahan luring atau daring dengan kapasitas 4 dikali 50 menit per minggu. Yang kedua adalah tugas terstruktur berupa tugas dan materi elektronik pendukung yang dapat diunduh dari MyITS Classroom dengan kapasitas 4 dikali 60 menit per minggu. Yang terakhir adalah tugas mandiri berupa belajar mandiri, diskusi antar mahasiswa, dan mahasiswa dan dosen via konferensi video dengan kapasitas 4 kali 60 menit per minggu. Adapun referensi formal yang digunakan di mata kuliah ini adalah yang pertama, buku berjudul Elements of Chemical Reaction Engineering, edisi ke-7, yang ditulis oleh Vogler dan kawan-kawan. Yang kedua adalah Chemical Reaction Engineering, edisi ketiga, yang ditulis oleh Levenspiel. Sistem penilaian dari mata kuliah ini dilakukan berdasarkan komponen. Komponen yang pertama adalah tugas yang mencakup CPMK 1 hingga 8 dengan teknik penilaian berupa tugas tertulis dan tanya jawab di ruang perkuliahan dan memiliki bobot 20%. Komponen kedua adalah kuis 1 yang mencakup CPMK 1 hingga 5 dengan teknik penilaian berupa tugas tertulis dengan bobot 20%. Komponen ketiga adalah kuis 2 yang mencakup CPMK 6 hingga 8 dengan teknik berupa tugas tertulis dengan yang memiliki bobot 20%. Komponen yang terakhir adalah EAS dengan CPMK yang dicakup adalah CPMK 1 hingga 8 dengan teknik penilaian berupa tugas tertulis dan memiliki bobot 40%. Adapun indikator penilaian dari seluruh komponen ini adalah berupa kemampuan mahasiswa dalam menghitung kinetika reaksi dan merancang reaktor berdasarkan perhitungan kinetika reaksi tersebut. Demikianlah pengenalan mata kuliah kinetika reaksi proses pangan yang dapat saya sampaikan. Setelah ini kita akan melanjutkan ke kegiatan perkuliahan yang dilengkapi dengan interaksi antara dosen pengampu dan mahasiswa di dalam ruang perkuliahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita untuk pertemuan yang ketiga kali ini, yaitu dengan judul reaktor ideal untuk reaksi tunggal ya. Jadi di sini kita akan membahas uh, macam-macam konsep reaktor ideal ya. Ada reaktor batch, reaktor alir campur sempurna atau yang disebut juga dengan mixed flow reaktor, dan reaktor alir sumbat atau plug flow reaktor. Dan materi ini itu bertujuan untuk memenuhi CPMK yang ketiga, yaitu di mana mahasiswa mampu merancang reaktor ideal untuk reaksi tunggal pada reaktor ideal tunggal, batch, mixed flow, dan plug flow. Baik,
sebelum saya masuk ke materi, jadi kita bahas terlebih dahulu atau kita refresh terlebih dahulu bahasan yang kita bahas minggu lalu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan persamaan laju reaksi. Jadi minggu lalu kita membahas tentang eh, bagaimana persamaan laju reaksi itu diperoleh dan dirancang ya. Di sana melibatkan konstanta laju reaksi, konsentrasi dari materialnya yang bereaksi, dan orde dari reaksi. Ada K, C, dan N di situ. Kemudian kita juga membahas macam-macam persamaan laju reaksi ya. Ada persamaan laju reaksi elementer, non elementer yang bagaimana di sana konstanta stoikiometri terhubung dengan orde reaksi, dan ada juga persamaan laju reaksi homogen dan heterogen terkait dengan eh, fase yang terlibat di dalam sistem reaksi kita. Kemudian juga ada penentuan parameter kinetika reaksi ya. Jadi menghitung dari hasil eksperimen di laboratorium, kita menggunakan dua metode, yaitu metode integral dan metode diferensial. Kalau integral kita menggunakan regresi dari sebuah persamaan yang dilogaritmikan, dan kalau metode diferensial kita menggunakan gradien atau slope dari kurva konsentrasi yang kita peroleh dari hasil eksperimen di laboratorium. Yang itu lebih kurang ya yang kita bahas minggu lalu, dan harapannya dengan apa yang sudah kita bahas minggu lalu, kita bisa lebih memahami terkait macam-macam reaktor ideal nantinya yang akan kita pelajari di slide ini. Baik, untuk reaktor ideal itu ada tiga sebenarnya ya yang umum diketahui. Yang pertama ada reaktor batch, yang kedua ada mixed flow reaktor atau reaktor alir campur sempurna, dan yang ketiga adalah plug flow reaktor atau reaktor alir sumbat. Ya, jadi yang perlu saya tegaskan di sini adalah ketiga reaktor ini bukanlah jenis reaktor, tetapi lebih kepada jenis konsep reaktor ya. Jadi sebuah reaktor itu bisa menjadi mixed flow reaktor, bisa menjadi plug flow reaktor, tergantung bagaimana kita mentuning atau mengatur eh, laju alir misalkan atau sistem reaksi di dalam reaktor tersebut. Nah, untuk reaktor batch itu adalah reaktor yang eh, komposisinya seragam pada satu waktu dan tidak ada laju alir keluar dan masuk di situ. Jadi bayangkan kalau kalian punya sebuah sistem, dimasukin semua yang mau direaksikan, ditutup dan dibiarkan. Jadi sistem batch ya, cycle seperti itu. Kemudian setelah selesai baru kita keluarkan isinya. Kalau untuk reaktor mixed flow dan plug flow, ini dua-duanya adalah reaktor yang beroperasi secara steady state atau tunak ya. Jadi masuk dan keluar berjalan terus ya, ada aliran masuk, ada aliran keluar, dan reaksi terjadi di dalam sistem secara berkelanjutan ya, secara steady. Nah, ini bisa kalian lihat contoh gambar di bawah ya. Ini kalau batch misalkan di sini ya, sebuah tangki diaduk gitu ya, cuma ditutup, diisolasi, tidak ada aliran keluar dan masuk. Kalau yang mixed flow dan plug flow itu ada aliran keluar dan masuk di situ. Nah, apa sih perbedaan antara mixed flow dan plug flow di sini? Ya. Kalau mixed flow ya, mixed flow itu dia sistem yang ketika reaktan masuk ke dalamnya, reaktan tersebut akan terkonversi menjadi produk dengan tingkat konversi yang seragam di seluruh badan reaktor ya. Nah, sementara kalau plug flow, konversinya itu tidak seragam di sepanjang reaktor. Ya, jadi sekali lagi ini terkait dengan konsep dari reaktor ya, bukan jenis reaktor. Karena katakanlah saya ambil contoh misalkan reaktor dalam bentuk fluidized bed, dia bisa berupa mixed flow, dia juga bisa berupa plug flow, tergantung bagaimana konfigurasi geometrinya. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke bahasan mengenai ini ya, neraca massanya. Nah, kalau pada reaktor batch seperti yang sudah kita bahas di awal tadi ya, tidak ada aliran masuk keluar, jadi masuk dan keluar ya di sini ini hilang. Jadi murni perubahan di dalam sistem atau akumulasi di situ ya terjadi karena reaksi kimia itu sendiri. Nah, itu kalau pada batch ya. Nah, kalau pada reaktor yang sifatnya steady state ya, kalau steady state yang kita ketahui berarti tidak ada akumulasi di dalam sistem. Ya, kalau terjadi akumulasi dia tidak lagi steady state ya, terjadi entahkah itu perubahan volume atau terjadi pemangkatan material di dalam reaktor ya. Jadi kalau pada yang steady state akumulasinya nol. Berarti perubahan masukan dan keluaran ini nanti berkorespondensi langsung dengan kehilangan atau pembentukan akibat reaksi ya kalau pada yang sistem steady state ya, baik MFR maupun PFR ya. Nah, cuma di sini nanti akan ada perbedaan yang cukup matematis ya.
Di mana nanti kalau pada MFR kita bisa menghitung nilai eh, langsung ya dari hasil yang diinginkan, sementara kalau pada PFR karena terjadi perubahan konversi reaksi yang gradual, kita tidak bisa serta-merta menghitung secara matematis aljabar. Jadi kita mesti menggunakan persamaan-persamaan diferensial pada perhitungannya. Baik, kita lanjut dulu ke reaktor batch ideal ya. Jadi nanti di sini kita akan membahas terkait dengan neraca massa, waktu reaksi, nanti ada konsep waktu dan ruang ya, space time ya, ada juga space velocity. Nah, di sini karena tadi kita sepakat di sini tidak ada masuk dan keluar, jadi kita coret hanya tinggal kehilangan akibat reaksi plus akumulasi ya. Nah, kehilangan akibat reaksi ya yang kita bahas minggu lalu ya adalah min RA ya. Kalau kita punya reaksi A menjadi B misalkan ya, min RA dikali V di sini dikali volume. Kalau yang laju akumulasi ini adalah persamaan diferensialnya ya. Jadi dNA per dt perubahan mol per waktu. Kalau kita konversi menjadi eh, persamaan yang menggunakan konversi reaksi, maka dia akan menjadi persamaan perubahan konversi per satuan waktu. Nah, kalau kita samakan di sini ya, kita samakan di sini, kita kelompokkan atributnya, ada yang atribut T, ada yang atribut X, kumpulkan jadi satu di masing-masing ruas, baru kita integrasikan nanti. Ya, kalau mau menyelesaikan secara konversi reaksi, ya kita bisa menggunakan integral dari 0 sampai XA di sini ya, konversi yang diinginkan. Nah, karena konversi itu berkebalikan dengan konsentrasi, ya, di mana kalau konversi dari 0 ke 1, dari kecil ke besar, kalau konsentrasi, karena dia reaktan, dia dari besar ke kecil ya, CA0 ke CA. Jadi terbalik. Di sini ada min, di sini tidak ada min ya, kebalikan. Nah, cuma secara konsep sama, tergantung kita nanti mau menggunakan apakah perubahan konsentrasi atau perubahan konversi. Nah, kalau pada batch yang kita cari adalah waktu ya. Jadi T di sini waktu reaksinya berapa lama. Nah, T di sini nanti akan berbeda dengan T yang ada di reaktor steady state, di mana T ini adalah T aktual atau T jam tangan kita ya, jam beneran ya. Sementara kalau T yang ada nanti di reaktor steady state itu adalah T residence time ya. Oke, ini bentuk kurva ya. Jadi kurva plotting saja sebenarnya dari apa yang sudah kita dapatkan di sini untuk melihat bahwa eh, nilai yang kita cari itu ya misalkan di sini T per NA0 ya ini adalah nilai di bawah kurva ini. Kalau kita ngeplot 1/min RAV terhadap XA gitu ya. Jadi karena ini integral ya, jadi integral itu kan luas di bawah kurva. Jadi pasti luas di bawah kurvanya. Yang sebelah kiri ini untuk kasus umum, kalau yang sebelah kanan ini untuk yang constant density ya. Ini sering digunakan di industri pangan karena kalau di pangan kan kebanyakan menggunakan fluida cair ya. Oke, di sini ada contoh soal satu ya. Coba kita lihat sama-sama ya. Jadi sebuah industri pengolahan jus jeruk ya eh, melakukan pemanasan untuk membunuh mikroba patogen, tapi pemanasan itu juga menyebabkan degradasi vitamin C ya dalam jus tersebut. Nah, ini parameternya degradasi C vitamin C mengikuti kinetika reaksi orde 1 ya pada suhu proses yang dijaga konstan. Nah, konsentrasinya awalnya 500 mg per liter, kemudian turun ya dengan konstanta laju reaksi 0,02 per menit. Ya. Ada tiga hal di sana yang ditanyakan. Yang pertama, penurunan persamaan. Yang kedua adalah waktu proses kalau konversi 70%. Dan yang ketiga adalah konsentrasi vitamin C setelah 30 menit. Nah, ini kira-kira gimana nih penyelesaiannya? Ada yang bisa bantu? Mungkin memberikan gambaran? Saya mau coba, Pak. Ya, silakan Aldo. Ini garis besarnya aja ya, Pak. Ya, silakan. Boleh. Ini kan dalam reaktor batch ya, Pak. Untuk yang A ini laju kalau batch kan masuk dan keluarnya itu tidak ada seperti Hmm, yang tadi di slide sebelumnya. Sehingga laju akumulasi itu sama dengan laju kehilangan reaksi. ya, Nah, laju akumulasi ini bisa diwakilkan dengan V dikali dCA per dt. Sedangkan kalau kehilangan akibat reaksi itu min K dikali CA dikali V. oke. Nanti di kedua ruas ada V bisa dihilangkan. Nanti selanjutnya bisa digolongkan menjadi satu ruas yang CA dan juga T, Pak. Nanti Oke. keduanya bisa diintegral. Untuk CA itu diintegral dari CA0 hingga CA. Lalu Ya, yang T diintegral dari 0 hingga T.
Nah, untuk Oke. yang B sama C, saya belum terlalu paham sih Pak ini. Tapi sepertinya eh, dari persamaan yang didapat di A tadi itu kita substitusikan untuk yang B CA per CA 0-nya 0,7. Untuk yang C saya belum mencoba cari. Oke, ya, oke, cukup. Terima kasih Aldo ya. Ya, ya, yang poin A benar ya. Jadi yang A itu kita sama kayak penyelesaian yang sebelum tadi. Jadi dikelompokkan nanti ya di ruas yang berbeda, baik C maupun T ya. Karena di sini ya tadi Aldo menggunakan perubahan konsentrasi ya. Jadi boleh-boleh saja kalau menggunakan konsentrasi, konversi juga boleh ya. Cuma kerja dua kali jadinya. Nah, kalau yang B ya benar, eh, 0,7 kan konversinya, berarti kan sama dengan CA per CA 0-nya ya. Nah, kalau untuk yang poin C ini sebenarnya sama seperti dengan menggunakan persamaan yang dari poin A, cuma kita cukup mengganti waktunya dengan 30 menit ya. Nah, di sini kita bisa lihat solusinya. Next ya di sini. Nah, ini yang tadi dijabarkan oleh Aldo ya. Jadi ini adalah akumulasinya, yang ini adalah kehilangan akibat reaksi ya. Di sini kita menggunakan konsentrasi, beda dengan yang saya jabarkan di depan tadi, kita menggunakan konversi ya kalau di situ. Tapi secara esensi sama saja sebenarnya. Nah, di sini kalau V-nya dihapus gitu ya, kita tinggal ke bawah nurunkan, nanti dipisah ruas, T sama T, C sama C. Jadi diintegralkan nanti, dapat persamaan seperti ini. Nah, ini tadi yang bisa kita gunakan, persamaan ini di poin B ya. Di poin B, CA per CA 0, 0,7 konversinya ya di sini. Menghitung T dapat sekitar 17,83 menit kalau untuk yang poin B ya. Nah, kalau untuk yang poin C, itu T-nya diganti ya, dengan 30 menit di sini. Nah, gitu ya, dapat konsentrasi akhir 274,41. Jadi turun dari 500 menjadi konsentrasi segini. Ya, gitu kira-kira ya. Oke, baik, saya lanjut ke mix flow reaktor ya. Nah, ini yang tadi saya jabarkan bahwa ini reaktor yang kita asumsikan dia teraduk dengan sempurna sehingga seluruh konversinya itu seragam di seluruh reaktor. Jadi akumulasinya kita hilangkan. Nah, di sini ada masukan ya, masukannya itu berarti FA0 kita menggunakan laju alir sekarang. Jadi FA0 di sini kalau yang keluarannya FA0 dikali konversi reaksi di sini. Nah, laju kehilangannya ini ya, min RA dikali V. Jadi kalau kita masukkan ke seluruh seluruh ini ke dalam persamaan neraca massa, nanti kita bisa dapat dua persamaan ini ya. Jadi kalau persamaan yang atas ini adalah konversi reaksi, kita menggunakan XA. Kalau yang bawah kita menggunakan konsentrasi. Jadi boleh saja bebas menggunakan yang manapun sesuai kebutuhan ya. Bedanya di sini kalau yang konversi kita menggunakan FA0 ya. Kalau yang konsentrasi kita menggunakan V0, di mana V0 ini adalah laju alir volumetrik, ya, meter kubik per second misalkan. Nah, ini kurvanya sedikit berbeda ya, karena dia di sini sistemnya bukan integral, tapi adalah perkalian ya. Kalau perkalian dua sisi, maka dia akan menjadi berbentuk persegi panjang. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kalau pada mix flow ya, nanti ketika dibandingkan dengan plug flow, maka dia eh, volumenya pasti akan selalu lebih besar daripada yang plug flow, karena plug flow nanti akan mirip dengan batch ya, mirip dengan batch karena menggunakan integral seperti yang sudah kita jabarkan tadi. Oke, sekarang saya coba pindah ke plug flow ya. Nah ini, plug flow sesuai namanya plug ya. Jadi plug itu sebenarnya potongan kecil yang disket dalam ini ya. Disket dalam sini itu yang kita masukkan ke dalam persamaan neraca massanya di sini. Jadi masuknya sebesar FA, keluarnya FA plus DFA karena dia elemen kecil ya. Di sini dikalikan dengan min RA dikali V gitu ya. Digabungkan dengan min RA dikali V untuk neraca massanya. Nah, di sini karena ada D ini ya, D, ini harusnya DV ya, mohon maaf ini keliru, ini harusnya D, DV. Jadi nanti ada DF, DFA dan DV ya. Jadi digabungkan nanti di sini. Untuk yang FA-nya nanti kan eh, terkena faktor konversi reaksi. Jadi nanti persamaan akhirnya akan ada DXA dan DV di sini. Jadi mirip dengan persamaan mix flow, cuma ada ketambahan D di situ ya, diferensial. Nah, bentuk kurvanya seperti saya jabarkan tadi ya, jadi berbeda sama mix flow ya. Dia di sini uh, ada integralnya ya, jadi luas di bawah kurva di sini. Nah, ini misalkan kalau kalian pingin ya memasukkan persamaan orde satu ya, ini saya contohkan orde satu, nanti kalian bisa masukkan persamaan orde berapa saja ke dalam persamaan reaktor tadi.
Jadi ini misalkan orde satu ya, CA-nya pangkat satu, terus dimasukkan ke dalam persamaan mix flow di sini misalkan ya. Jadi mix flow yang awalnya seperti ini, masukkan di sini KCA ya. Nanti dirunut ke bawah, bisa kalian mencari eh, persamaan dari XA misalkan, konversi reaksinya. Nah, kalau ini untuk plug flow ya, ada sedikit perbedaan karena kita menggunakan integral di sini ya. Jadi XA yang masuk itu nanti ikut ke dalam faktor integrasinya ya. Nah, ini contoh soal yang terakhir ya di materi kita. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, ini adalah contoh soal plug flow reaktor. Jadi ini masih soal yang mirip dengan yang tadi ya, cuma di sini terkait dengan holding tube ya, pipa pemanas. Jadi kembali masalah degradasi termal juga ya. Jadi umpan CA0 0,4 mol per liter, konstanta laju reaksi K 0,1 ya, laju alir volumetrik 5 liter per menit ya. Nah, konversinya 0,75. Nah, gimana nih kira-kira eh, garis besar penyelesaiannya? Ada yang bisa bantu? Singkat Saya saja Pak. mungkin. Ya, oh, boleh Ya, Alia silakan. kalau ini karena PFR untuk yang A langsung pakai persamaan dasarnya PFR yang dV per V0 sama dengan DCA per RA. Hmm, Terus nanti untuk dapetin apa RA-nya itu pakai laju reaksi orde 2. Nanti kan oke, bisa dapat RA-nya. Terus tinggal dikelompokin per yang DV-nya sama yang DCA-nya diintegrasikan. Jadi nanti eh DV-nya diintegrasikan dari nol ke V, terus yang DCA-nya dari CA0 ke CA gitu. oke. Terus untuk yang B sama C-nya nanti kalau udah dapet dari persamaan yang di A itu bisa diturunkan Pak buat dapetin V per V0-nya, terus yang Hmm, C-nya juga dari situ dicarinya. oke. Oke, terima kasih Alia. Jadi ya, ya mirip ya dengan yang tadi ada di batch, cuma di sini dimensi waktunya saja ya. Dimensi waktunya adalah residence time, di mana nanti dikonversi sebenarnya merepresentasikan volume dari reaktor itu sendiri ya. Oke, nah ini yang dijabarkan Alia tadi ada di sini ya. Kira-kira mirip dengan yang batch tadi, integrasi. Jadi yang V dikelompokkan sama V, yang CA dikelompokkan sama CA. Cuma di sini kita menggunakan orde 2 ya. Nah, nanti dapat seperti ini volumenya. Nah, kalau untuk yang eh, B itu ya, ini sebenarnya V dibagi V0 ini adalah eh, space time-nya ya sebenarnya kalau untuk plug flow ya. Jadi mencari residence time-nya. Jadi volume dibagi laju alir volumetrik ya, 75 menit pakai persamaan yang tadi di atas itu. Yang ini ya. Nah, kalau untuk yang pertanyaan yang C ya, poin C, ini kita diminta mencari volume. Kita sudah tahu tadi space time-nya berapa, tinggal dikalikan dengan laju alir volumetrik sebesar 375 liter. Jadi ini kebutuhan dari reaktornya. Oke, baik. Kita sudah di penghujung perkuliahan, jadi saya akan beri di sini akan beri kalian tugas pekerjaan rumah, tugas terstruktur ya. Jadi di sini penyelesaian plug flow reaktor. Cuma di sini saya modifikasi sedikit soalnya. Saya beri aspek suhu di sini. Jadi nanti kalian juga diminta untuk menyelesaikan ini menggunakan eh, faktor pereksponensial dan eh, energi aktivasi ya di sini. Ada pertanyaan dulu terkait tugas terstrukturnya? Pak, izin Ya, bertanya, ya silakan Ruth. Pak, untuk data data kinetika yang dihitung, apakah hanya berbasis kepada kedua suhu itu saja, Pak, atau boleh diekstrapolasi ya, Pak? Nggak perlu ekstrapolasi, cukup yang itu aja dulu sementara. Nanti ekstrapolasi kita pelajari di minggu depan ya, tentang bagaimana menggunakan data yang lebih dari dulu, gitu ya. Boleh. Oke, Terima kasih. Ya. ya nanti tugas dikumpulkan di MyITS Classroom ya. Terus juga kalian perlu nonton video terkait dengan eh, efek suhu terhadap eh, kinetika reaksinya ya sebelum mengerjakan soal. Baik, saya rasa cukup ya perkuliahan kita. Kita lanjutkan minggu depan dengan membahas soal ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.